Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Bertemu dengan saya Diah Kartika, konsultan anak kecanduan gadget. Nah, kali ini kita mau membahas tentang gaya belajar dan minat anak. Pernah nggak sih Bun mengalami misalnya mau si anak diajarin matematika atau mungkin diajarin huruf hijaiyah, tapi kok nggak paham-paham ya? Kenapa? Tahukah Bunda? Ternyata setiap anak itu istimewa loh. Mereka memiliki kecerdasannya masing-masing. Nah, salah satu cara untuk mengetahui kecerdasan anak bisa kita lihat dari gaya belajarnya. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar adalah metode atau cara bagaimana anak untuk belajar, memproses pengetahuan yang ia peroleh maupun informasi. Nah, bagaimana sih caranya untuk memahami gaya belajar anak? Caranya, para orang tua bisa dengan membersamai anak, baik dengan bermain maupun belajar, atau juga bisa konsultasi dengan psikolog. Apa saja sih gaya belajar anak itu? Gaya belajar anak itu ada 3. Yang pertama itu gaya belajar secara visual. Seperti apa gaya belajar visual itu? Gaya belajar visual adalah anak-anak cenderung bisa untuk menerima pelajaran ataupun informasi yang diperoleh melalui indera penglihatannya. Jadi, caranya untuk membuat mereka memahami apa yang kita sampaikan bisa melalui ilustrasi ataupun demonstrasi, di mana banyak ada gambar, seperti misalnya untuk balita bisa dengan flashcard atau dengan gambar-gambar yang menarik dengan ilustrasi. Nah, salah satu ciri-cirinya yaitu yang pertama kita bisa lihat bahwa si anak ini kalau berbicara pandangan lurus ataupun dia matanya melihat ke atas. Anak yang memiliki gaya belajar visual cenderung memiliki ingatan yang tajam dan dia lebih menyukai untuk memperagakan sesuatu dibandingkan mengucapkannya secara verbal. Misalnya nih, anak habis diajak ke salon, kemudian dia melihat, oh ibunya sedang krimbat. Nah, sampai di rumah, jangan kaget ya ayah bunda kalau tiba-tiba si anak bilang, Bu, aku mau krimbat ibu ya, gitu, dan memperagakan apa yang dia lihat. Karena itu, untuk mengoptimalkan dia belajar ataupun memahami apa yang kita sampaikan adalah melalui gambar dengan memperagakan dan bukan dengan kalimat verbal. Nah, anak-anak dengan visual ini biasanya memiliki hobi membaca dan mereka juga lebih suka untuk setelah melihat kemudian memperagakan. Nah, mereka berbicaranya cepat, kemudian ketika ada suara ribut mereka tidak terganggu untuk belajar. Jadi walaupun di rumah lagi rame, mereka tetap bisa belajar dengan fokus. Dan anak-anak yang seperti ini lebih cenderung fokus ke arah matematika, bahasa, dan juga hal-hal lain yang melibatkan bentuk dan simbol. Selanjutnya, untuk anak dengan gaya belajar visual, mereka akan cenderung untuk memperhatikan penampilan. Misalnya, hanya untuk bermain ke depan halaman saja, wah itu sudah heboh tuh. Mematchingkan antar baju atasan, bawahan, dan dengan hiasan-hiasan di rambut misalnya, ataupun dia ingin terlihat supaya eye-catching banget gitu. Dan selain itu, anak-anak dengan gaya belajar visual ini, mereka akan suka untuk mengingat dari apa yang dia lihat, bukan dari yang dia dengar. Dan juga mereka bisa kita memaksimalkan gaya belajar visual ini yakni dengan menggunakan multimedia, bisa berupa diagram ataupun gambar-gambar yang menarik. Jadi misalnya buku pelajarannya dia berupa kata-kata, kita bisa menerjemahkan dalam bentuk gambar. Terus bagaimana dong Bun kalau misalnya mau belajar tapi kok pelajarannya kata-kata semua? Kita bisa mengilustrasikannya, baik misalnya di kertas, kemudian kita gambarkan isi dari materinya itu. Nah, kemudian baru kita ceritakan. Nah, itu sangat memudahkan ia untuk memahami pelajaran yang ia peroleh di sekolah. Selain itu, anak dengan gaya belajar visual sangat cocok menggunakan buku-buku yang berilustrasi. Jadi ilustrasinya banyak, menarik, warnanya atraktif, dan membuat anak jadi suka membaca buku juga. Tapi walaupun bisa menggunakan komputer ataupun bisa kita
akali supaya tidak terlalu melihat gadget, misalnya menggunakan layar proyektor yang dipantulkan ke dinding, jadi kita tetap bisa visualnya dapat, tapi meminimalkan penggunaan gadget di rumah. Nah, gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar yang ini kebalikannya pun dari gaya belajar visual. Kalau gaya belajar auditori, ia akan lebih optimal melalui indera pendengarannya. Jadi, dia bisa belajar melalui mendengar. Kalau misalnya buku pelajarannya banyak berupa cerita, ajak anak untuk merekam suaranya ataupun kita merekam suara kita, dan sebelum tidur bisa kita putarkan pun. Itu lebih optimal untuk memahami informasi apa yang dia peroleh. Nah, dalam hal ini biasanya kalau anak gaya belajarnya auditori, dia akan menyukai untuk berdiskusi dengan panjang lebar. Dia lebih suka bercerita daripada memperagakan sesuatu. Nah, kebalikannya dari visual, kalau anak dengan gaya belajar auditori ini, dia tidak bisa berkonsentrasi ketika suasana di sekitarnya itu ramai. Ayo, siapa coba yang seperti itu? Nah, dengan kita memahami gaya belajar, maka kita akan lebih mudah untuk mengarahkan anak dan membuat dia bisa mengoptimalkan belajarnya. Gaya belajar auditori mudah untuk menerima pelajaran ataupun informasi yang diperoleh, bisa melalui musik loh Bun. Jadi kalau kita mengetahui setelah mengamati anak, oh ternyata dia gaya belajarnya auditori, maka kita bisa mengoptimalkan kecerdasannya melalui indera pendengarannya, yakni bisa dengan musik. Misalnya menyampaikan pelajarannya bisa dengan musik seperti bernyanyi ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan audiobook ataupun buku-buku yang bisa mengeluarkan suara, bisa melalui pen ataupun dengan ditekan kemudian berbunyi. Nah, anak-anak auditori ini biasanya pembicara yang fasih loh Bun, tapi kebalikan dari visual, dia tidak terlalu bisa untuk melihat gambar-gambar ataupun menerjemahkan gambar, tapi lebih kepada berbicara. Jadi kalau misalnya melihat anak yang kemudian dia lebih suka untuk melirik ke kiri ataupun melirik ke kanan, itu juga merupakan ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar auditori. Biasanya anak-anak yang gaya belajarnya auditori ini menyukai berbagai narasi, kemudian ketika berbicara ataupun memainkan musik lebih ke arah bernada dan berpola, berirama juga loh Bun. Jadi kalau misalnya di kelas dia kesulitan untuk belajar karena gurunya misalnya banyak dengan secara visual menggambarkannya, kita bisa menyampaikan kepada guru bahwa oh anak saya ini gaya belajarnya auditori. Jadi memang kalau di kelas dia akan lebih mendengarkan apa yang guru sampaikan ataupun orang tua sampaikan daripada melihat apa yang dijelaskan. Gaya belajar anak yang ketiga yakni kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini mengoptimalkannya terutama dari aktivitas pembelajaran yang aktif, di mana bahasa tubuh dan anak akan lebih cenderung aktif untuk bergerak. Jadi jangan kaget ya Bun kalau misalnya tuh anakku kok putar ke sana kemari, kok nggak bisa diam sih. Bisa jadi anak Bunda memiliki gaya belajar kinestetik, tapi perlu ditinjau lebih dalam lagi apakah benar hanya kinestetik, karena gaya belajar itu bisa lebih dari satu. Kita kembali ke gaya belajar kinestetik dulu ya Bun. Jadi kalau gaya belajar kinestetik ini positifnya karena dia suka bergerak, maka dia memiliki perkembangan otot yang baik. Selain itu, kita bisa mengoptimalkannya dengan cara misalnya kalau dia membaca, dia agak susah menghafalnya, bisa dia membaca sambil berjalan. Jadi tetap ada bergeraknya, dan anak-anak kinestetik ini cenderung lebih suka untuk praktek langsung daripada membaca duduk diam manis gitu ya. Jadi jangan memaksakan anak untuk oh kamu kalau belajar harus duduk manis ya, nggak boleh sana kemari. Jangan Bun, tapi kita lihat dulu kenapa sih kok ini anak nggak bisa diem. Nah misalnya nih mau menghafal surat pendek, salah satu cara yang saya lakukan adalah ketika dia mau main kereta apian kan dia lari ke sana kemari. Saya bikin untuk kayak pagernya untuk ngambil tiket, stop dulu, ayo setor dulu surat Anas ya. Setelah dia membacakan surat Anas baru dibuka, bisa masuk tiket lagi, seret lari lagi. Jadi seperti itu, kita memanfaatkan
apa yang menjadi kelebihannya supaya bisa lebih bagus lagi dalam belajar. Dan anak-anak kinestetik ini tidak mudah terganggu ketika belajar dengan suasana keributan. Mau heboh seperti apa, karena dia sendiri juga kesana kemari, nggak masalah, tetap bisa berkonsentrasi untuk belajar. Nah, biasanya salah satu ciri-ciri dari anak kinestetik ini selain banyak bergerak dan tidak bisa diam adalah ketika ia membaca, ia cenderung menggunakan telunjuknya. Jadi membaca sambil menunjuk seperti ini. Anak seperti kinestetik ini cenderung bosan ketika harus belajar dengan cara yang konvensional. Karena itu lebih baik kita melakukannya untuk praktek lab dengan percobaan sederhana. Misalnya ingin menunjukkan tentang bayangan. Wah, kalau terlalu teoritis nih dari buku ngeplok gitu agak susah dia untuk menerimanya. Gimana kalau kita bikin percobaan aja? Misalnya menggunakan senter, lampu dimatikan, kita main wayang-wayangan pakai tangan begini, burung terbang, bikin jerapah atau hal-hal lain yang membuat anak bisa aktif bergerak, tetapi materi tetap bisa diterima oleh anak. Sekian dari saya, Diah Kartika, konsultan anak kecanduan gadget dan juga parenting, senior supervisor MDS. Semoga materi yang saya sampaikan tentang gaya belajar anak ini bisa bermanfaat ya ayah bunda. Dan tidak lupa bahwa dengan menemukan gaya belajar anak, maka kita akan lebih mudah untuk mengarahkan dan memetakan potensi bakat anak yang sebenarnya. Assalamualaikum.